Tanawato, Satimato, Sucikamasa, Nisa Makarino, Sanatasa, Cajamadiwino, Apamataso, Yaso, Biwadhatiti. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaan akan bertambah. Terpujilah Sang Adi Buddha, terimalah salam tulis dalam dhamma, Satihotu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Pandita, Ibu Pandita, yang saya hormati para upasaka maupun upasika, serta Bapak Ibu dan teman-teman sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, sehingga berkat pancaran cinta dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul mendengarkan dhamma pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan sharing dhamma tentang 5 rintangan meditasi dan cara untuk mengatasinya. Meditasi itu adalah pemusatan pikiran pada satu objek. Meditasi dalam agama Buddha terdapat 2, yaitu meditasi samatha bhavana dan juga meditasi vipassana bhavana. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang meditasi samatha bhavana dan juga meditasi vipassana bhavana atau belum? Oke. Jadi meditasi samatha bhavana itu adalah meditasi untuk mencapai ketenangan batin. Sedangkan meditasi vipassana bhavana itu adalah meditasi untuk mencapai pandangan terang. Pada hari ini kita telah melaksanakan meditasi dengan objek meditasi metta bhavana atau meditasi dengan mengembangkan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk. Nah, objek meditasi metta bhavana ini yang sudah kita laksanakan itu termasuk dalam kategori meditasi samatha bhavana. Nih Bapak Ibu, jadi itu adalah termasuk dalam kategori samatha bhavana. Oke, semakin kita sering melaksanakan meditasi, maka pikiran kita pun akan menjadi tenang dan juga rileks, tidak mudah emosional. Nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Sang Buddha telah membabarkan dhamma tentang 5 rintangan dalam meditasi atau 5 niwarana yang terdapat dalam Sutta Awarana Sutta. Nah, pada saat itu Sang Buddha berada di Sawati di hutan Jeta. Di sana Sang Buddha berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, ada 5 halangan, rintangan, beban pikiran, kondisi yang melemahkan kebijaksanaan, yaitu ada keinginan nindra, niat buruk, ketumpulan dan kantuk, kegelisahan dan penyesalan maupun keraguan-raguan." Nah, pada malam hari ini kita akan mengulang dhamma Sang Buddha yang diajarkan kepada para bhikkhu itu tadi, ya Bapak Ibu, yaitu tentang 5 rintangan meditasi atau 5 niwarana dan cara untuk mengatasinya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apakah Bapak Ibu ketika bermeditasi, Bapak Ibu sering melaksanakan kendala? Oke. Jadi kendala itulah yang disebut sebagai rintangan dalam bermeditasi. Nah, 5 rintangan dalam meditasi dalam agama Buddha itu terdiri dari yang pertama ada nafsu kesenangan indera atau kamacanda, yang kedua ada keinginan jahat atau dendam, vyapada, kemalasan atau tinamida, dan yang keempat kegelisahan dan penyesalan, uddhacca kukucca, dan yang kelima yaitu keraguan-raguan atau wicikita. Nah, yang pertama ada nafsu kesenangan indera atau vyapada, kamacanda, keinginan jahat atau dendam, vyapada, kemalasan atau tinamida, kegelisahan dan penyesalan, uddhacca kukucca, dan juga keraguan-raguan, wicikita. Nah, yang pertama yaitu nafsu kesenangan indera. Kenapa bisa disebut sebagai nafsu kesenangan indera? Jadi nafsu kesenangan indera ini terdapat misalnya Bapak Ibu itu melekat pada suatu objek ketika bermeditasi. Mungkin Bapak Ibu memikirkan, alangkah baiknya jika saya bermeditasi di atas kasur yang empuk. Nah, alangkah baiknya ketika saya bermeditasi, saya bisa menyandarkan punggung saya ke tembok, ataupun alangkah baiknya ketika saya bermeditasi, saya bisa duduk di asana yang empuk, tidak capek. Nah, itu adalah Bapak Ibu itu melekat pada objek-objek indera. Jadi Bapak Ibu ketika mengalami hal demikian di wihara, Bapak Ibu harus mengendalikan pikirannya. Bapak Ibu harus mengarahkan pemikirannya itu kepada objek lagi.
Jadi ketika Bapak Ibu tadi mengambil objek meditasi cinta kasih, Bapak Ibu harus mengembangkan cinta kasihnya, jangan kok terhanyut pada kesenangan indera. Nggih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika di wihara sedang melaksanakan meditasi, Bapak Ibu harus mengambil posisi duduk yang rileks, sehingga Bapak Ibu akan menjadi tenang gitu, nggih. Kemudian yang kedua, rintangan yang kedua yaitu adalah keinginan jahat atau dendam atau biya pada. Keinginan jahat atau dendam adalah kebencian atau ketidakpuasan terhadap orang atau sesuatu. Misalnya, ketika Bapak Ibu sedang bermeditasi, tiba-tiba ada anak-anak tuh yang sedang bermain, kemudian teriak-teriak, seperti biasanya anak-anak itu kadang kan seperti itu, nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu itu muncul dalam pemikirannya, kok anak-anak tersebut kok malah teriak-teriak. Terus Bapak Ibu memikirkan, apa saya harus memarahinya, memiliki keinginan jahat untuk memarahi si anak tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak boleh ketika ada sesuatu yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mengatasinya dengan mengembangkan rasa cinta kasih kita dan belas kasih kita. Jadi kalau ada anak-anak itu yang sedang bermain, Bapak Ibu itu malah bisa dijadikan objek. Bapak Ibu itu bisa mengembangkan cinta kasihnya. Berarti Bapak Ibu itu harus memaklumi si anak tersebut. Oh iya, anak tersebut masih kecil, belum bisa dikasih tahu, masih tahap bermain. Nah, kayak gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu ada kemalasan atau tinanida. Nah, jika pikiran lemah atau tidak tertarik pada objek, kemalasan dan keadaan mengantuk adalah salah satu sebab mengapa batin kita tidak tentram. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu sudah malas, itu pastinya sudah nggak jadi meditasi, ya. Nah, misalnya itu ketika Bapak Ibu itu pulang dari sawah. Bapak Ibu pulang dari sawah jam 6 sore. Terus ada puja bakti di wihara jam 7. Nah, Bapak Ibu baru pulang jam 6, terus setelah itu mandi, ngopi, makan dulu, nyantai, tiba-tiba udah setengah 7. Waktunya pergi ke wihara. Bapak Ibu mengalami kemalasan, saya mengantuk, saya capek. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada rutinan untuk puja bakti di wihara, Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan, mungkin pulang dari sawahnya atau pulang dari kerjanya itu dicepatin lah, misalnya jam 5 udah pulang kayak gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu mengalami hal yang demikian atau mengalami rasa malas ketika meditasi, Bapak Ibu harus melawan, jangan terhanyut dalam kemalasan. Kemudian rintangan yang keempat itu adalah kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca. Kegelisahan muncul ini karena kita tidak menghargai indahnya kecukupan hati. Kegelisahan dalam meditasi ini berarti tanda gagal menemukan kebahagiaan pada yang saat ini. Kalau penyesalan itu adalah akibat dari hal-hal yang pernah kita lakukan atau kita katakan atau menyesal. Nah, semisal Bapak Ibu itu panen padi, mendapatkan 10 kandi. Terus ada tetangganya itu yang mendapatkan 15 kandi. Bapak Ibu tidak bersyukur ketika Bapak Ibu mendapatkan 10 kandi. Tetapi Bapak Ibu merasa tertekan ketika tetangganya itu mendapatkan 15. Bapak Ibu itu memikirkan, kok saya mendapatkan cuma 10 sih? Dia mendapatkan 15 dengan padinya tidak kena penyakit, tidak kena hama, seperti itu. Bapak Ibu memikirkan ketika bermeditasi. Kemudian Bapak Ibu menjadi gelisah kan, tidak bisa fokus pada objek. Itu adalah suatu kegelisahan. Kalau penyesalan, penyesalan ini contohnya Bapak Ibu itu biasanya sering marah itu ibu ya. Itu memarahi anaknya sampai menangis, biasanya itu tidak mau makan lah bisa dikatakan. Kemudian anaknya itu menjadi sakit, kemudian Bapak Ibu menyesal. Oh, kalau seandainya saya tidak memarahi anak saya sampai nangis, pasti anak saya makan dan pasti anak saya pun tidak akan sakit. Jadi kalau anak saya sakit ini saya yang menjadi repot. Nah, Bapak Ibu ketika mengalami hal yang demikian,
mengalami kegelisahan, penyesalan, Bapak Ibu itu harus bersyukur dan belajar untuk memaafkan ataupun mengendalikan emosi. Ya. Harus bersyukur dan belajar memaafkan dan juga mengendalikan emosi. Yang kelima yaitu ada keraguan ataupun wicikica. Nah, karena tidak yakin terhadap tujuan sehingga bingung menentukan arah yang akan menjadi tujuan. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Ketika Bapak Ibu bermeditasi itu sudah memiliki tujuan apa belum? Nah, kalau Bapak Ibu punya tujuan kita itu bermeditasi, tujuannya itu adalah kita menjadi tenang, rileks dan tidak emosional. Itu adalah tujuan dari kita. Tujuan jangka panjangnya kita bisa mencapai jana, mencapai nibbana. Nah, itu adalah tujuan panjang. Tapi kita sebagai umat awam, itu adalah tujuannya itu kita menjadi tenang, nggih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu ragu-ragu atau tidak ketika ingin mencapai tujuan itu? Enggak. Ya, kalau enggak ataupun iya, itu adalah suatu keraguan. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu sudah tidak mempunyai rintangan dalam keraguan. Tapi kalau masih punya keraguan, Bapak Ibu harus mengatasinya dengan memberikan semangat pada dirinya sendiri agar tidak ragu ketika bermeditasi, tidak ragu pada tujuan bermeditasi. Untuk itu adalah 5 rintangan dalam meditasi. Dan dapat disimpulkan bahwa 5 rintangan meditasi atau 5 niwarana itu, yang pertama ada nafsu kesenangan indera atau kamacanda, yang kedua ada keinginan jahat atau dendam, vyapada, dan yang ketiga kemalasan atau tinamida, yang keempat kegelisahan dan penyesalan, uddhacca kukucca, dan yang kelima yaitu keraguan ataupun wicikica. Nah, cara untuk mengatasinya dari semuanya, dari 5 rintangan meditasi itu, pada dasarnya Bapak Ibu itu harus berdamai pada pikirannya sendiri dan pada dirinya sendiri. Ketika Bapak Ibu itu sudah berdamai, maka itu dapat mempermudah. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya dalam memberikan Dhammasdesana terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan berpartisipasi aktif. Akhir kata dari saya, Kalina Dhammasawanang, Etang Manggalam Utamang, Sotihatu, Namo Buddhaya.